tonight. So is she here? I mean that Mbak Melly is here now. Okay, so Mbak Melly, are you ready to present tonight now? Okay, so time is yours. I will try to download it. Your yeah, this one. So I think I need to edit first the picture because it's a landscape. It should be portrait. Sorry, it should be landscape because you still make it on a portrait, so it's not good to present with that position. So I need to change first the. I need to edit first the position. Where is that? Mana tadi modul 7? Oke, ini. Soalnya kan gambarnya yang diposting itu kan modul 7. Oke. So can you hear can you see the on the display on your screen now? What can you see now? So actually it's not true when you say your voice is broken, itu salah ya. Tadi siapa tuh yang ngomong your voice is broken, sorry. No, you cannot say like that. Yeah, you cannot say like that. You should say I cannot hear clearly gitu. Jangan your voice is broken, itu salah. Tadi saya mau ketawa ini your voice is broken apa gitu. Ya saya tahu maksudnya, saya ngerti, cuman nggak gitu, orang bule nggak akan ngomong gitu your voice is broken. So rude gitu ya, kasar banget itu. So you should say I cannot hear you ya, atau gitu aja is better. So don't say it like that. Kadang-kadang kan orang Indonesia itu kan ngomong itu Indonesia di Inggrisin gitu. Sebetulnya ya nggak salah juga gitu, itu ya nggak salah juga, cuman kok gimana gitu ya. Kayak kemarin ada yang bilang gini, kepala saya pusing gitu ya, kenapa kok nggak ngomong I got headache gitu loh, kenapa harus bilang my head is painful gitu. So yeah, so we need to consider about this. Okay, I think Mbak Melly, time is yours. Are you ready? Okay, so you can see on the screen, right? Okay, please. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry Mbak, bisa tolong diulangi lagi yang tadi he likes apa? Yang he likes football tadi apa? Mhm. As much as. Oh ya, ya betul. Mhm. Jadi he likes-nya itu bisa kita hilangkan. Nah, ini kan disebut klausa kan. Jadi ada dua klausa di sini kan. The first clause is he likes tennis gitu kan. That's the first clause. And the second clause is he likes football. Nah, kita bisa menghilangkan he likes-nya gitu. Karena apa? Karena kan sama gitu ya. He likes tennis as much as football. Oke, okay, good. Mhm. Mhm. Ya, jadi salah satu perbandingan itu ada yang jenisnya unclear, tidak jelas gitu kan. Jadi ini parameternya tidak jelas gitu kan. Better itu apa gitu kan. Sukanya kayak apa sukanya kan kita nggak jelas gitu kan. Bener ya. Jadi he likes Rina better than Mary itu uh, gimana sih? He likes Rina better than he likes Mary or he likes Rina better than Mary likes Rina. Oke, jadi ada dua dua perbandingan gitu kan. Nah, yang mana yang dipakai itu masih tidak jelas. Yang perbandingan yang pertama bisa artinya dia menyukai Rina lebih lebih suka Rina daripada uh, dia suka sama Mary gitu ya. Atau bisa juga artinya dia suka Rina daripada Mary suka sama si Rina. Jadi ada dua dua pengertian di situ. Nah, ini kita kategorikan sebagai unclear. Ya bisa yang sukanya itu dari posisinya dia atau enggak dari posisinya si Mary. Oke. Terus tidak logik ya, illogical. Jadi yang dibandingkan mobil kok sama adiknya gitu kan, brother gitu ya. So itu illogical. Haha. Terus
artinya gimana itu? Kalau the sooner the better itu artinya apa? Ya, lebih cepat lebih baik. Semakin cepat semakin baik. Nah, ini yang biasanya menjebak dan sering sekali keluar dalam UAS itu gini. Biasanya kan yang pakai the itu kan superlatif gitu ya. Misalnya the best, the most beautiful gitu kan. Lalu the biggest gitu ya. Yang biasanya pakai the itu yang superlatif. Tapi ternyata komparatif juga ada bentuk the-nya. Itu kan the more the merrier, the sooner the better. Nah, jadi perlu diperhatikan kalau misalnya itu bentuknya adalah repeating komparatif, perlu dikasih the. Jelas nggak maksud saya? Ya, saya ulangi lagi. Jadi gini, the itu kan biasanya dipakai untuk bentuk superlatif. Misalnya, the biggest, the best, the most beautiful ya, bentuk superlatif kan. Tetapi ternyata the itu juga bisa dipakai untuk bentuk komparatif. Tapi syaratnya bentuk komparatifnya itu harus repeating komparatif. Nah, contohnya gimana? The more. More itu kan komparatif, bukan superlatif. Tapi tetap kasih the. Karena itu bentuknya adalah repeating komparatif. Karena ada pengulangan lagi gitu ya. Belakangnya ada the merrier. Gitu, the merrier. Lalu misalnya lagi the sooner the better. Gitu loh. Jelas? Oke, jadi diperhatikan ini karena selalu keluar dalam ujian. Lalu yang B, silahkan Mbak Meli. Ya, oke. Ya, betul, between. Karena mau membandingkan dua, lalu yang dibandingkan itu kata sifatnya gitu kan. Contohnya interesting, di situ kan adjektif tuh kata sifatnya. Jadi yang kita mau bandingkan dari dua hal itu adalah sifatnya. Yang mana yang lebih interesting. Jadi kita perlu kasih the di situ. Ya, jadi nggak boleh more aja. Jadi misalnya Anda mau bikin gini, I think this painting is more interesting. Itu nggak boleh. Boleh kalau misalnya gini, tanpa the ya. I think this painting is more interesting than. Nah, itu baru boleh. Than that one, itu boleh. Itu malah kalau Anda kasih the malah salah. Tapi kalau misalnya Anda mau buat dalam bentuk seperti ini, dalam artian dikasih the, nah itu Anda harus kasih of the two atau between them, itu juga boleh. Seperti itu. Bisa dipahami? Jelas? Kaima Tong lemah. Oke, how? Next. Ya, juga bisa kita buat double komparatif. Jadi
She is getting fatter and fatter, artinya berarti dia menjadi lebih gemuk dan lebih gemuk lagi gitu ya. Jadi itu Mbak siapa itu? Mbak Anggun itu ya. Anggun is getting fatter and fatter. Oke. Okay. Terus, aha. Mhm. Oke, jadi kalau kita mau kasih off itu harus diikuti sebelumnya harus ada determiner. Determiner itu apa sih? Contohnya apa? Contohnya? Enggak, bukan. Determiner bukan kayak gitu. Determiner itu bisa pakai that, bisa pakai this, bisa pakai those, bisa pakai this. Ya, jadi determiner itu, sorry itu demonstratif, sorry. Ya, itu demonstratif. Determiner itu some ya. Sorry. Enggak, kalau n kan artikel itu. Determiner itu yang masa I have some more of determiner itu yang gimana ya, saya kok lupa. Nah, dicek dulu, saya lupa determiner itu yang determiner. Determiner itu kata I know. Jadi gini, determiner itu ada bisa artikel, bisa quantifier, bisa possessive. Jadi itu agak salah itu, Mbak. Bisa diikuti oleh kata benda yang mempunyai determiner titik dua gitu. Jadi contohnya gitu loh. Jadi determiner itu bisa artikel, bisa posesif, bisa demonstratif. Jadi bukan determiner, artikel. Oke, paham ya? Jadi determiner itu contohnya ya bisa artikel, bisa posesif, bisa demonstratif. Jadi bukan determiner, artikel, itu bukan. Oke, lanjut. Iya, betul. Paham nggak maksudnya? Ya, itu contohnya ada di bawahnya itu. Mhm.
Sorry, yang not so tadi gimana Mbak? Saya kurang paham. Gimana? Not so penjelasannya gimana? He was not so hurt as frightened ya, bacanya frightened. He was not so hurt as frightened. He was less hurt than frightened. Artinya apa itu? He was not takut. Jadi lebih ketakutan daripada lebih sakit. Ya, lebih ketakutan daripada sakit ya. Terus kalau yang itu, he was not so hurt. Dibandingkan gitu ya, dibandingkan. Oh, oke. Ya. Jadi mungkin bisa saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau less itu dipakai untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa? I need less water gitu ya. Water itu kan uncountable. Nah, kalau untuk benda yang countable yang bisa dihitung kita pakainya fewer ya. Misalnya fewer X. Lalu kalau less itu temannya than atau fewer than, itu pun kalau kita mau membandingkan gitu ya. Misalnya I need less water than oil ya. Jadi saya butuh lebih sedikit air daripada oil, minyak gitu ya, minyak. Lalu bisa juga kita pakai bentuk not so ya, not so. Not so. Jadi misalnya gini, kalau not so temennya S gitu kan. He was not so hurt as frightened. Jadi dia tidak terlalu sakit, tetapi lebih ketakutan. Jadi lebih takut daripada sakit. Karena sakit, maksudnya lebih takut daripada sakit. Oke, gitu. Ada lagi Mbak Meli yang mau ditambahkan? Jadi yang dibahas Mbak Meli tadi itu ke komparatif. Tadi kan di awal sudah dijelaskan kan, kalau kita mau degree of comparison itu ada 3 macam, ada yang positif, ya kan tadi sudah dijelaskan, masih ingat nggak? Kalau positif itu S titik-titik S gitu ya. Terus kalau komparatif itu yang pakai more, ya kan? Atau enggak pakai yang bentuknya betul. Tadi sudah dijelaskan ya Mbak ya, awal tadi kan? Nah, ini modul 7 ini Mbak Meli ini menjelaskan yang ini. Itu ya Mbak ya? Benar kan ya? Oke. Yang lain, teman yang lain ada pertanyaan nggak yang kurang jelas atau apa gitu? Kayaknya sudah jelas sekali ya. Oke. Yakin nih nggak ada pertanyaan nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke presenter kedua. So, for the second presenter, let's welcome Mbak Muftia. So, she is here right now. Okay. Yes, very beautiful. Anyway, itu yang ketawa siapa sih? Kayak gimana gitu ya? Ketawanya tuh kayak sinis gitu. Oke, pede aja Mbak ya. Itu paling Mbak Anggun itu yang ketawa.
Oke, jadi tadi kok Mbak Anggun nulis oke enggak? Ya, giting, canda. Okay, so are you ready for the presentation? Okay, time is yours, please. Good evening. I want to present, or I want to do presentation